Kita akan belajar tentang waktu-waktu sholat dengan cara kita melihat matahari dan bayangannya. Ini Bapak ambil spidol. Spidol ini panjangnya 14 cm. 14 cm Bapak taruh di sini. Ini arah timur, arah barat, ya. Matahari terbit dari sana, bayangannya ada di sini. Bayangannya ada di sini. Sekarang waktu 8:53. Anak. Sekarang jam 9:14. Ya, lihat bayangan matahari bergeser. Yang tadinya 8:53 ada di sini, kemudian sekarang 9:14 bergeser ke sini. Nanti kalau jam 12, bayangan ini akan semakin kecil, mengecil terus sampai ada di paling kecil di sini. Nah, kemudian nanti masuk waktu zuhur, bayangan yang ada di sebelah sini nanti pindah ke sini, bergeser sedikit, tergelincir ke arah barat sedikit, ke arah timur bayangannya. Mataharinya tergelincir ke arah barat, kemudian bayangannya ada di sebelah timur, maka sudah masuk waktu zuhur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, anak-anakku, siswa-siswi SDIT Assalam kelas 4 yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita sudah sampai pada pelajaran 9 halaman 123 sampai 136. Kita akan bersama-sama belajar tentang sholat. Tapi sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang diwajibkan kepada umat Islam ada 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat 5 waktu ini harus dilakukan secara tertib, yaitu tepat pada waktunya. Sholat wajib atau sholat fardu 5 waktu ini memiliki ketentuan waktu yang pasti, yang memiliki batas awal dan batas akhir. Bagi setiap muslim, wajib melaksanakan sholat di dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang paling utama dari waktu yang telah ditentukan adalah kita melaksanakan sholat di awal waktu. Anak-anakku, kita sekarang akan belajar tentang waktu-waktu sholat melalui matahari dan bayangannya, tidak melalui jam tangan atau jam dinding. Yang pertama adalah sholat zuhur. Kapan sholat zuhur itu sudah masuk? Sholat zuhur sudah masuk waktunya ketika matahari tergelincir dari posisi tengah, kemudian tergelincir atau miring ke arah barat sedikit. Jadi mataharinya tergelincir atau miring ke arah barat sedikit. Maka waktu zuhur sudah masuk. Dan berakhirnya waktu zuhur sampai bayang-bayang benda sama persis ukurannya dengan ukuran bendanya. Misalnya, benda itu adalah spidol yang berukuran 15 cm. Lalu kita tancapkan di lantai di bawah sinar matahari. Jika nanti bayangan spidol itu berukuran sama dengan panjang spidolnya, maka waktu zuhur sudah habis. Itu artinya waktu asar sudah masuk. Itu ketentuan waktu sholat zuhur. Yang kedua, sholat asar. Sholat asar dimulai dari habisnya waktu zuhur. Tadi waktu zuhur habisnya ketika
bayangan matahari itu sama persis dengan benda. Ya. Dan berakhirnya waktu sholat asar ketika matahari terbenam di arah barat. Berarti waktu maghrib sudah masuk. Kemudian sholat maghrib dimulainya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Jadi mega merah sudah hilang, maka waktu maghrib sudah habis dan mulai masuk waktu isya. Jadi sholat isya kapan dimulainya? Kapan waktunya sholat isya masuk? Yaitu ketika hilangnya mega merah sampai terbit fajar shodiq di waktu pagi. Ya. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh ini dimulai dari terbit fajar shodiq ya, sampai terbitnya matahari. Anak-anakku, fajar ini ada dua macam, ada fajar kizib dan fajar shodiq. Fajar kizib ini biasanya di arah timur itu awannya dari atas ke bawah. Kemudian fajar ini dari atas ke bawah ini akan hilang, kemudian muncul fajar shodiq yang awannya itu menyebar. Nah, ini fajar shodiq. Maka waktu subuh sudah masuk, dan kapan habisnya waktu subuh? Ketika sudah mulai terbit matahari. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada umatnya agar melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid atau musola. Keutamaan sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Untuk perempuan lebih utama sholat di rumah berjamaah bersama ibunya misalnya, atau dengan anak-anak putri yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala 27 derajat. Anak-anakku, kita harus membiasakan sholat dengan benar, sholat dengan tertib, tepat pada waktunya, dan khusyuk. Berikut ini adalah hikmah dan manfaat sholat yang dilakukan dengan benar, tertib, tepat waktu, dan khusyuk. Yang pertama adalah bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, selalu menjaga kebersihan. Yang ketiga, hidup disiplin. Yang keempat, merasa tenang dan damai. Dan yang kelima, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini anak-anakku tentang sholat, mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.